akan memperbincangkan mengenai topik menanti putusan MK. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini tanggal 21 Agustus adalah momen penting di mana merupakan hari ketika Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan final dan mengikat dari hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan oleh kubu Prabowo Hatta. Nah, sejauh mana gugatan bahwa KPU melakukan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis bisa dikuatkan dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon yaitu Prabowo Hatta. Nah, yang jelas integritas hakim konstitusi begitu dipertaruhkan di sini. Bagaimana mereka mampu membuat putusan yang final dan mengikat berdasarkan bukti-bukti, misalnya sejumlah dokumen yang sudah disampaikan dan juga kesaksian para yang ada di lapangan dan juga kesaksian para ahli yang sudah hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Nanti dijadwalkan pengumumannya adalah pukul 2 siang nanti. Bagaimana kemudian kita akan mereview bagaimana sidang yang sudah berjalan sejak 6 Agustus lalu, apakah bukti-bukti yang sudah dihadirkan ini oleh sejumlah pihak ini cukup kuat atau masih lemah. Nah, kita juga akan melihat bagaimana integritas hakim Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusannya yang akan diumumkan pada pukul 2 siang nanti. Nah, sambil menunggu keputusan siang nanti ini yang akan kami perbincangkan pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Nanti ada Komisioner KPU Arief Budiman, juga pakar hukum tata negara yang menjadi saksi ahli Prabowo Hatta, Margarito Kamis, dan juga ada pengamat hukum Ermanto Fahamsyah. Namun yang jelas diharapkan apapun keputusannya nanti bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait dan juga seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini yang nanti akan kami perbincangkan. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke rekan-rekan. Saya kembalikan ke Iqbal. Silakan Iqbal. Ya, harapan kita semua supaya semua pihak bisa menerima keputusan MK nanti. Dan sekarang kita akan bergabung dengan rekan Elvita Khairani. Elvita, selamat pagi dan selamat ulang tahun untuk Anda hari ini. Apa yang akan Anda bahas dalam editorial Media Indonesia nanti? Ya, terima kasih Iqbal. Ya, hari ini dalam editorial Media Indonesia kita sebenarnya hampir sama. Kita akan membahas hal yang menjadi topik utama tentunya hari ini, menunggu apa sebenarnya nanti hasil dari keputusan MK sendiri. Dan memang pemirsa, kalau kita melihat sendiri pemilihan suara sudah pemungutan suara sudah selesai dilakukan, dan melalui sidang pleno KPU juga akhirnya sudah memutuskan pada tanggal 22 Juli lalu pemenang Pilpres untuk tahun ini adalah Jokowi JK. Tapi memangnya keputusan ini tidak langsung diterima oleh pasangan Capres nomor urut 1 Prabowo Hatta, hingga akhirnya masalah ini, sengketa Pilpres ini bergulir ke MK. Hari ini kita menantikan bagaimana nanti hasil keputusan MK. Seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Kartika Oktaviana, kita akan menunggu keputusannya pada pukul 2 siang nanti. Tapi berbicara soal keadilan, masyarakat sendiri sudah bisa menilai, apalagi sidang sudah disiarkan secara langsung di beberapa media tanpa sensor. Masyarakat sudah bisa menilai bagaimana kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang-sidang tersebut. Dan tidak berlebih kalau misalnya banyak yang mengatakan KPU sendiri optimis MK akan menolak gugatan Prabowo Hatta apabila banyak yang menilai saksi-saksi yang dihadirkan ini memberikan keterangan yang tidak jelas, bahkan ada yang mengatakan kesaksian yang mengada-ngada. Itu akan kita perbincangkan lebih lanjut, dan tentunya Media Indonesia sendiri memiliki sikap apapun nanti yang menjadi keputusan dari MK harus kita dukung bersama dan tentunya memiliki nilai keadilan bagi masyarakat. Nah, pemirsa, nanti silakan bergabung bersama dengan kami melalui saluran telepon di 02158322 pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Iqbal. Terima kasih Elvita Khairani dan Kartika Oktaviana. Sesaat lagi akan kembali kepada Anda. Namun sebelumnya kita simak sejumlah informasi dalam News Update. Saat terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi, itu pelanggaran konstitusi. Apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak? Dalam persidangan untuk mendapatkan satu keadilan, perhatikan apa yang diomongkan, tapi jangan memperhatikan siapa yang ngomong. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungan kerja ke Papua guna memantau hasil putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Presiden merasa turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pilpres 2014.
Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, usai mengikuti rapat terbatas, sejauh ini tidak ada yang mengkhawatirkan terkait rencana pengumuman sengketa Pilpres di MK yang bisa mengganggu stabilitas negara. Menurut Mendagri, pemerintah berharap putusan MK bisa diterima semua pihak sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat segera dilantik. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi dengan melakukan pengamanan dan menjaga netralitas. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Papua Barat, dan diakhiri dengan kunjungan ke Bali. Ya, saya merasa sangat bertanggung jawab supaya keamanan nasional, ketentraman, stabilitas ini terpelihara baik. Saya akan monitor semua. Tapi yang kita siapkan apapun ya hasil putusan MK, kita harus taat itu. Dan pemerintah menjamin keamanan, ketentraman harus terjaga dan terpelihara. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres pada Kamis siang nanti. Pihak pemohon, termohon, dan juga terkait menyatakan siap untuk menerima apapun hasil keputusan ini. Namun dari pihak Prabowo Hatta menyatakan akan menempuh jalur lain dengan lembaga-lembaga hukum selain Mahkamah Konstitusi. Menjelang hari pengumuman hasil sengketa Pilpres 2014 oleh MK, seluruh pihak yang terlibat sudah berusaha maksimal menyampaikan bukti dan saksi untuk meyakinkan para hakim konstitusi dalam menentukan putusan pada hasil sidang MK. Komisioner KPU Arief Budiman optimis gugatan pihak Prabowo Hatta akan ditolak oleh MK. Keyakinan yang dimiliki hakim atas fakta-fakta itulah yang kemudian akan membuat putusan sebagaimana yang kami yakini. Ya, bahwa kami telah menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pihak Jokowi JK juga yakin gugatan Prabowo Hatta ditolak karena lemah dalam pembuktian. Setelah kita melewati persidangan yang cukup panjang, kita dengarkan keterangan saksi, kita periksa bukti-bukti, kita juga ajukan jawaban dan kesimpulan, ya kita semakin yakin bahwa banyak dalil-dalil dari pemohon ini baik itu tidak terbukti ataupun tidak dapat dibuktikan, dan juga ada bahkan yang tidak dibuktikan sama sekali oleh pemohon. Artinya banyak juga dalil-dalil yang hanya statement saja, kosong saja. Sementara kuasa hukum Prabowo mengatakan yakin dikabulkan dalam konteks dikabulkan untuk adanya pemungutan suara ulang. Berbagai upaya sudah dilakukan, sehingga menuju detik-detik pengumuman sidang MK, pihak Prabowo menyerahkan sepenuhnya pada Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sekarang ini tinggal pasrah kepada Mahkamah Konstitusi. Karena apapun Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang mengadili. Keputusan MK merupakan keputusan akhir dari sengketa hasil pemilu. Pihak keamanan menyarankan agar para pendukung capres tidak turun ke jalan. Dari Jakarta, Vini Auliani, Ayudiana Alfiana, Metro TV. Pemirsa, setidaknya ada 7 kali persidangan terkait gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dan sejak sidang perdana pada 6 Agustus kemarin banyak cerita yang terungkap dalam proses Pilpres Juli lalu. Keterangan ahli dan juga keterangan saksi mendapatkan sorotan paling banyak karena ada saling bantah yang tidak terelakkan. Berikut kami tampilkan cuplikan-cuplikan selama persidangan. Sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2014 resmi dibuka dengan agenda pembacaan dokumen gugatan dari pihak pemohon kubu Prabowo Hatta. Ada 17.2928 suara yang bermasalah. Sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Namun, gugatan ini langsung mendapat respon kritik dari 9 hakim konstitusi. Ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap
melakukan pelanggaran TSN. Saya kira tantangan berat bagi Prabowo Hatta untuk memperbaiki permohonan ini dari sisi electoral proses, dari segi proses pemilu. Tapi kalau kesalahannya kesalahan yang sudah sangat substansial, itu nanti kan bisa menjadi alasan bagi hakim untuk mempersoalkan lebih dalam. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret? Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap. Loh, sebenarnya kalau batal pasti dirasa, pasti juga tidak mengikat, jadi batal aja udah cukup. Kalau kalian mau uang, ambil di bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Memang ada yang mengancam, jangan pribadi saya Pak Mulia, bupati saja Gus. Pasti Pak Ketua Mahkamah Konstitusi pasti terjadi juga. Siapa yang mengancam? Ya namanya susah untuk saya ungkapkan. Seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Togiai di aula pemerintah, agar supaya apabila suara dikasih kepada Prabowo ada uang. 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Dan saya sebagai senior di Papua, perempuan Papua, intelek di Papua, saya menolak sikap dia pada persidangan kemarin karena karakternya. Dia tidak tahu hormat orang. Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Saya meragukan. Bukti dari saya meragukan. Tetenya di kampung itu saja dia nggak tahu siapa nama tetenya. Waktu ditanya oleh majelis hakim atau ditanya oleh hakim, kepala suku, tanya dia siapa kepala suku atau siapa tokoh adat, dia bilang saya tidak tahu. Lalu dia menyebut jangan cari-cari kesalahan saya, berarti dia tahu dong dia ada salah. Sekian. Dan kini saatnya kita bergabung langsung dengan Kartika Octaviana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memandu Anda dalam segmen dialog. Silakan Kartika. Ya, baik Iqbal, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Sekarang saya akan memulai perbincangan sambil menunggu keputusan MK yang rencananya akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti. Saya akan memperbincangkan dengan sejumlah narasumber review proses persidangan yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Agustus. Lalu bagaimana konsekuensi baik secara hukum maupun politis terhadap pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak pemohon, termohon dan juga pihak terkait dari kubu Jokowi JK. Nah, langsung saja saya sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya di Mahkamah Konstitusi. Dari sebelah kanan saya ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang kemarin menjadi saksi ahli dari kubu Prabowo Hatta. Selamat pagi Bung Margarito. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Hermanto Fahamsyah yang merupakan pengamat hukum. Selamat pagi Mas Hermanto. Selamat pagi. Dan juga dari pihak termohon KPU, ya Komisioner KPU yaitu Mas Arief Budiman. Selamat pagi Mas Arief. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.